Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha, kembali lagi bersama Bu Eva dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunah-sunah sholat. Nah, selain syarat dan rukun sholat, ada amalan terpuji lain dalam sholat. Amalan itu sebaiknya dikerjakan ketika kita sholat. Amalan itu disebut sebagai dengan sunah-sunah sholat. Nah, apa itu sunah sholat? Sunah sholat adalah beberapa perbuatan yang dikerjakan di dalam sholat. Sunnah sholat sebaiknya dikerjakan dan jangan ditinggalkan, karena mengerjakan sunnah sholat menambah kesempurnaan sholat kita dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja sunnah-sunnah sholat? Yang pertama yaitu sunnah sholat berupa perkataan atau bacaan di dalam sholat. Coba dilihat halaman 80, di situ ada ya. Sunnah-sunnah sholat berupa perkataan. Yang pertama, membaca doa iftitah, kemudian membaca amin setelah surah Al-Fatihah. Membaca salah satu surah di dalam Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Kemudian, membaca takbir pada setiap perpindahan gerakan. Membaca tasbih ketika ruku, membaca doa i'tidal, membaca doa kunut pada sholat subuh. Kemudian membaca tasbih ketika sujud. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Dan membaca salam kedua sambil menolehkan muka ke kiri. Sunnah sholat yang kedua yaitu berupa perbuatan atau gerakan di dalam sholat. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap. Meletakkan kedua telapak tangan di paha, tangan kanan dikepalkan dan telunjuk menunjuk ke kiblat ketika membaca tasyahud. Nah, kemudian di saat duduk iftirosh pada tasyahud awal, duduk di atas mata kaki kiri dan telapak kaki kanan. Ditegakkan dengan jari-jari kaki kanannya menekan ke lantai. Nah, kemudian di saat duduk tawaruk pada tasyahud akhir, nah duduk dengan kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan. Telapak kaki kanan ditegakkan serta jari kaki kanan ditegakkan. Jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Kemudian menoleh ke sebelah kiri ketika memberi salam. Nah, itu semua sunnah-sunnah di dalam sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, rukun sholat tidak terpenuhi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rukun-rukun sholat. Apabila di antara rukun-rukun sholat tidak kita laksanakan, maka sholatnya tidak sah dan batal. Kita tidak berniat saat sholat, kita tidak takbiratul ihram, kita tidak membaca surah Al-Fatihah, dan sebagainya. Maka jika kita tidak melaksanakan rukun-rukun sholat, sholat kita batal. Selanjutnya, syarat sah sholat tidak terpenuhi. Masih ingat? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita melaksanakan sholat. Seperti bersih pakaian, tempat, badan kita dari najis. Nah, apabila itu tidak terpenuhi, contohnya kita tidak bersih pakaiannya, badannya, ibadahnya, maka sholat kita batal. Begitupun dengan syarat sah yang lain, jika tidak terpenuhi maka sholatnya batal. Yang ketiga, karena sebab lain.
Sebab-sebab lain ini di luar rukun sholat atau syarat sholat yang juga dapat membatalkan sholat. Antaranya adalah sholat sambil tertawa, banyak bergerak di luar ketentuan sholat, berkata-kata di luar bacaan sholat, makan atau minum saat sholat, sengaja membatalkan sholat. Maka, jika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di saat kita sholat kita batal. Jika sholat kita batal, maka kita harus mengulanginya lagi dari awal kembali. Tugasnya untuk hari ini yaitu kalian tulis di buku tulis fikih, kemudian tulis soal ini dan jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, saat sholat subuh, Ali tidak membaca doa iftitah. Bagaimanakah sholat Ali? Ya, sholatnya sah atau tidak sah. Kemudian kalian kasih penjelasan kenapa tidak sah gitu ya. Nomor 2, sunnah sholat kan ada 2, yaitu berupa perkataan dan perbuatan. Nah, kalian sebutkan 3 saja sunnah sholat yang berupa perkataan atau berupa bacaan sholat apa saja. Tuliskan 3 ya. Nomor 3, apa saja hal-hal yang membatalkan sholat. Jika sudah selesai, kalian foto hasilnya, kemudian dikirim di Google Classroom ya. Oke, sekian pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga sholat kita semakin baik dan tertib. Say hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.